Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dang dimanapun berada. Ketemu lagi kita di acara obrolan rakyat. Nah, malam hari ini, sahabat dang sekalian, kita akan membahas tema ada apa dengan likuiditas keuangan Pemkot Bengkulu. Dan kita akan meninjaunya dari sisi pengamat keuangan dan pembangunan. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita. Kita sapa dulu Bang Wilson SE. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca bulan Ramadan dan Lebaran, kita baru berdialog kembali di obrolan rakyat kali ini Bang ya. Kali ini rindu pula. Sudah rindu sudah lama ya Bang ya. Terima kasih nih Bang sudah mau kembali kemudian berbicara mencerdaskan pecinta obrolan rakyat kita, terutama di Kota Bengkulu Bang. Amin, sama-sama. Baik, nah jadi Bang, ini pertanyaan yang pertama adalah ada apa sebetulnya dengan likuiditas Pemkot Bengkulu, dan Abang juga nanti menjelaskan tentang likuiditas itu Bang. Pemkot Bengkulu secara keuangan beberapa waktu yang lalu mengajukan penundaan bayar utang terhitung dari Juli sampai Desember 2021 karena minjam uang di Bank Jabar Banten 150 miliar tentu dengan bunganya yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Nah, tinjauan Abang sebagai pengamat seperti apa? Ada apa sebetulnya, Bang? Baik, Adinda Milansori, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat, hidayah, keberkahan, lindungan. Semoga insya Allah kita masih tetap bersama-sama di dalam satu visi misi bagaimana kita sebenarnya memberikan pencerahan kepada edukasi atau memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Bengkulu khususnya terkait dengan berbagai isu yang mungkin bisa juga nanti dijadikan salah satu referensi bagi pihak-pihak yang memang mempunyai katakanlah kemampuan untuk mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan. Terkait dengan apa yang Adinda Milansuri sampaikan tadi, memang singkat cerita kita ingin sampaikan bahwasanya memang sejak awal kalau kita buka kembali memori ya terkait dengan pemerintah Kota Bengkulu pernah meminjam mungkin ya lebih kurang sekitar 150 miliar kepada salah satu bank, katakanlah bank yang ada di Jawa ya. Di luar Provinsi Bengkulu. Nah, di luar Provinsi Bengkulu terkait memang peruntukan untuk membangun infrastruktur. Ini sebenarnya historis sejarahnya ya. Tapi memang sejak awal memang terutama saya secara pribadi memang belum sependapat atau boleh dikatakan memang tidak sependapat. Tidak setuju lah dengan peminjaman itu sebetulnya ya. Karena begini, karena yang namanya meminjam itu memang ada regulasi, memang ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemerintah daerah memang boleh minjam. Kalau legalitasnya, legal formilnya oke, tidak ada persoalan. Tapi yang jadi pertimbangan memang kami ya selaku katakanlah masyarakat yang ikut mengamati kebijakan-kebijakan terkait dengan keuangan dan pembangunan dari Kota Bengkulu memang lihat yang pertama terkait dengan urgensinya, urgensi meminjam katakanlah dana ke salah satu perbankan yang besarnya ratusan miliar itu untuk apa sebenarnya? Kalau sekadar untuk membangun infrastruktur, saya rasa pemerintah Kota Bengkulu dengan capaian PAD ditambah lagi ada dana transfer dari pemerintah pusat ya, ada dana DAK, ada dana DAW, terus ada juga katakanlah ada dana bagi hasil dari provinsi, dari pusat juga. Saya yakin kalau dikumpul-kumpulkan, diakumulasikan di dalam struktur APBD, saya yakin mampu membiayai katakanlah untuk pembangunan dalam jangka pendek per 1 tahun anggaran. Tapi kenapa mesti kita harus memaksakan meminjam? Nah, artinya apa? Urgensi daripada meminjam tersebut, implikasi dari atau dampak daripada kita meminjam tersebut, yang pertama, ya pemerintah Kota Bengkulu otomatis akan harus katakanlah membayar pokok plus bunga. Itu dan merupakan kewajiban yang biasanya memang di dalam katakanlah nota kesepahaman atau perjanjian atau akad kredit atau agreementnya loan itu memang tertera bahwa tidak bisa tidak dalam masa paling lama akhir masa jabatan pemerintah katakanlah yang sekarang saat ini ya Helmi Dedi itu sudah harus dilunasi. Nah sekarang kalau kita berhitung ya, permintaan ini sekitar akhir 2023 habis.
Artinya sekarang 2021, 22, 23, artinya hanya punya rentang waktu 3 tahun lagi. Maka 3 tahun ini, 3 tahun inilah pemerintah kota dia dipush ya, dimaksimalkan untuk membayar tadi, membayar kewajiban katakanlah pinjaman tadi pokok plus bunga. Yang 3 tahun ini kalau kita nilai, kita bagi saja nih, hitungan matematik biasa kita bagi. Kalau 150 miliar dibagi 3 tahun, itu 50 miliar. Itu baru pokok, belum ditambah bunga. Artinya ya bisa-bisa sampai 55 sampai 60-an sekian miliar harus bayar setahun. Nah, terkait dengan penundaan, ada rencana pemerintah kota ingin mengajukan penundaan ya ke Bank BJB untuk katakanlah penundaan pembayaran utang tersebut dari Juli ya. Kita lihat informasi dari Juli sampai Desember. Berarti ada sekitar berapa? 6 bulan ya? Lebih kurang 6 bulan. Nah, saya selaku pengamat melihat ya ini tentunya katakanlah begini. Kalau hari ini saya membaca salah satu berita ya di media online yang mengatakan bahwasanya ini mengatakan ya, mudah-mudahan ini berita tidak keliru ya. Artinya apa? Ini salah satu pejabat kota mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah kota itu kas daerahnya dalam kondisi aman. Nah ini, jadi ini menarik kita lihat ya. Kalau kondisi aman maksud kondisi aman yang bagaimana? Apakah kondisi aman hanya sekadar untuk membiayai katakanlah pengeluaran rutin pemerintah kota, misalnya membayar gaji, membayar tunjangan, membayar gaji honor, kemudian ataukah aman di dalam hal yang terkait dengan skupnya lebih luas, mungkin pembangunan ataupun bayar utang. Nah, kalau mengajukan penundaan, ya saya melihat bahwa posisi kas ini belum aman. Ya, kalau aman kenapa kita mau meminta pengajuan penundaan? Nah, kalau memang aman itu berarti apa? Berarti struktur APBD yang ada di dalam struktur buku APBD yang tebal itu, ada itu yang namanya pos pendapatan, ada itu belanja, ada itu pos pembiayaan, di mana nanti ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, kita harus membayar pokok plus bunganya. Itu berarti kewajiban itu harus tercukupi dong. Ya, anggarannya. Sesuai dengan yang di agreement. Nah, sesuai dengan agreement, sesuai dengan MOU, nota kesepakatan, nota kesepahaman atau perjanjian akad kredit sebagaimana antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam hal ini pemerintah kota. Nah, kalau aman itu, nah ini harus dijelaskan kepada publik. Ini kas pemerintah kota dalam kondisi aman ini aman bagaimana? Aman untuk katakanlah membayar sifatnya rutin, pengeluaran rutin, atau semuanya. Nah, kalau semuanya justru kita bertanya, kenapa kita mau mengajukan penundaan pembayaran? Itu poin pertama. Yang kedua, kita melihat juga kemarin ada video ya, kita lihat di salah satu channel YouTube ya. Terkait deposito. Nah, terkait dengan salah satu pejabat kota juga merangkap sebagai bendahara umum daerah nih, PLT. Kalau kemarin saya tidak tahu sekarang PLT siapa ya, Kepala BPKD. Kemarin ada PLT mengatakan begini, ada mengusulkan sudah menaikkan telah staf kepada Bapak Wali Kota untuk meminta katakanlah persetujuan ya, ingin mendepositokan uang yang ada di kas daerah itu ingin dialihkan ke dalam bentuk deposito. Secara aturan regulasi itu boleh, memang boleh. Tapi begini, harus dipikirkan juga. Kalau ingin mendepositokan sebesar lebih kurang 100 miliar, pikirkan juga bagaimana dampak terhadap kualitas pelayanan publik nanti. Jangan sampai terganggu. Karena deposito 100 miliar itu bukannya kecil loh, itu besar. Memang kalau kita mengejar keuntungan, memang terjadi ada namanya terjadi perbedaan ya antara giro dengan deposito. Deposito ada deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 19 sampai 12 bulan. Jadi namanya deposito berjangka. Kalau dia dicairkan deposito dalam jangka waktu perjanjian mendahului perjanjian, maka dia kena penalti. Maka itu jadi persoalan baru. Nah, jadi terus dipahami, ada juga deposito harian misalnya kan. Ada macam-macam deposito. Nah, kalau didepositokan kepada bank syariah, memang dia tidak mendapatkan bunga, tapi memang dia sistem nisbah bagi hasil. Oke, kita sepakat. Tetapi sekali lagi, ini harus diperhitungkan dengan matang. Jangan sampai mengganggu kinerja
pemerintah Kota Bengkulu jangan sampai juga nanti mengganggu likuiditas. Nah, sekali lagi terkait dengan likuiditas. Nah, likuiditas ini maksudnya likuiditas ini kalau terkait dengan pemerintah kota, artinya apa? Bagaimana pemerintah kota itu mampu mensiasati, mampu mengelola keuangan dalam jangka pendek, mampu memenuhi dan mencukupi seluruh kebutuhan dalam jangka pendek minimal 1 tahun anggaran tersebut. Nah, mampu tidak? Nah, kalau kita melihat berbagai indikator parameter ini, yang pertama ada rencana ingin mengajukan penundaan pembayaran hutang, udah terus juga katakanlah istilahnya ingin mengalihkan dari rekening giro ke deposito. Artinya apa? Artinya saya melihat memang ini saya belum yakin pemerintah kota ini dana APBD-nya liquid. Saya secara pribadi belum yakin. Kenapa? Karena dari dua ini. Nah, sekarang saya akan sampaikan begini di akhir pembahasan ini kan. Saya akan sampaikan begini. Ini sebenarnya sangat kita sayangkan ya, sangat kita sayangkan. Sebenarnya begini, dulu di awal ya, kalau sebenarnya katakanlah pemerintah kota dalam hal ini mungkin ya pejabat-pejabatnya di awal dulu sebelum katakanlah mengambil suatu keputusan kebijakan untuk meminjam dana di salah satu bank tersebut ya, itu memperhatikan katakanlah dengan katakanlah sikap kehati-hatian ya. Nah, saya rasa mungkin tidak juga akan terjadi seperti ini. Dan juga harus dipahami bahwasanya kalau kita ingin mengakselerasi pembangunan ya, tidak mesti kita pinjam. Tidak mesti kita pinjam. Dengan anggaran APBD yang sekarang pun sebenarnya kita bisa membangun. Tidak mesti pembangunan itu harus selesai dalam 1 tahun, tidak. Karena masa pemerintahan ini ya bukan 1 tahun. Jadi apa yang mesti kita kejar, kita kebut seakan-akan kita harus selesaikan dalam 1 tahun itu. Nah, kepentingannya apa? Nah, ini yang seperti ini sebenarnya membuat katakanlah kita ya selaku pengamat ini membuat katakanlah kebingungan ya melihat katakanlah. Kalau kembali ke situ Bang, terbukti memang beberapa karena itu terkesan waktu itu dipacu kan, dikebut terkesannya kan, akhirnya menjadi temuan dewan juga waktu itu kan, kualitas berkaitan dengan kualitas jalan. Ya, itu kalau dari ada beberapa paket ya yang disidang oleh anggota dewan menjadi temuan ternyata dapat diindikasikan bahwa tidak sesuai dengan sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan segala bagai ya. Itu belum dampak-dampak seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di akhir ini begini. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menurut saya bagaimana pemerintah kota ini katakanlah membuat perencanaan pembangunan yang saya rasa menurut saya ini banyak sekali belum tepat. Yang pertama begini, akhirnya ya berdampak kepada akhirnya likuiditas kita akhirnya seakan-akan kita kekurangan dana, padahal pemerintah kota ini APBD cukup besar, 1,1, 1,2 sampai 1,3 triliun dulu ya sebelum pandemi. Nah, artinya kita bukan APBD yang rendah kita. Kita kapasitas fiskal kita yang termasuk yang tinggi ya. Nah, tapi begini, bagaimana perencanaan, pengelolaan penganggaran, perencanaan untuk pembangunan, saya rasa kenapa saya berpikiran banyak juga yang belum tepat. Begini contohnya begini, kenapa kita harus memaksakan memindahkan pengembangan wilayah perkantoran yang ada di Air Sebakul, yang dari Bentiring ke Air Sebakul dan arahnya ke Pekansabtu. Kira seperti itu. Terus walaupun dikatakan di Bentiring tetap. Walaupun dikatakan Bentiring tetap. Nah, kenapa kita harus paksakan di masa pandemi? Artinya apa? Itu kita sama saja dengan menyesakkan napas kita. Jadi APBD kita jadi sesak dia jadinya kan. Nah, yang kedua, kenapa kita harus paksakan umpamanya merehab balai adat? Balai adat yang direhab, ya saya tidak yakin balai adat itu direhab ratusan juta. Saya yakin balai adat itu yang sekarang di samping BI itu direhab dengan anggaran yang besar. Itu kan direhab tahun sekarang 2021. Nah, kenapa harus dipaksakan itu direhab? Toh sampai sekarang itu tidak juga dimanfaatkan. Terus kenapa juga kita harus
katakanlah memaksakan memindahkan salah satu OPD teknis PU DPUPR ke ex terminal Betungan, dan ex terminal Betungan itu sudah rehab lagi, dan itu sudah 2 kali rehab itu. Saya tahu persis itu sudah 2 kali rehab. Jika direhab belum berapa lama kemarin rehab lagi untuk katakanlah untuk tempat informasi, untuk tempat dinas PUPR. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak anggaran-anggaran yang justru saya lihat bukan mubazir ya, tapi maksud saya itu belum tepat untuk saat ini. Nah, ibaratnya inilah yang membuat APBD kita menjadi sesak. Yang kedua, yang ketiga saya buktikan lagi begini. Kenapa kita harus memaksakan membuat menara di Berendo? Menara di Berendo itu saya tidak yakin itu 100 juta, 200 juta. Tidak yakin saya, karena itu pakai lift. Mungkin pemeliharaan itu kan. Nah, terus fungsinya apa menara itu? Menara itu fungsinya apa? Menara masjid atau katu sudah ada 3. Fungsi menara itu kan sekadar untuk tempat memasang pengeras suara. Kalau dulu zaman dulu itu kan orang bisa naik ke tempat tinggi untuk azan kan. Nah, sekarang zaman canggih diletakkan itu. Nah, sekarang fungsi sekarang untuk apa? Untuk melihat kota dengan memakai lift. Perlu diketahui bahwa lift itu biaya pemeliharaannya besar. Besar kosnya. Kalau rusak bagaimana? Terus apakah orang naik lift di kota Bengkulu orang cenderung ingin naik lift semua? Tidak. Apakah orang naik lift nanti akan bayar? Munculkan PD? Rasanya tidak juga. Tidak mungkin juga. Artinya apa? Artinya saya melihat itu perencanaan yang menurut saya yang belum tepat. Jadi, untuk saat ini. Terus lagi perlu juga dilihat itu Berendo itu kan lampunya banyak tuh. Banyak Berendo itu lampunya banyak tuh. Kita sepakat sekali kalau Berendo itu menjadikan tempat wisata religi. Oke, tidak masalah. Lampunya banyak. Tapi lampunya nanti itu kan nggak ada yang gratis. Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, terus juga begini, ya, apa nama itu? Contohnya begini. Ini saya persilahkan ya, contohnya begini. Nah, jadi dari akhir semua ini tadi, jadi ya dari akhir semua pembicaraan tadi, saya melihat tadi sudah kita bahas tentang pembangunan menara, pakai lift, merehab rumah adat ya. Nah, jadi itu pemanfaatannya untuk apa? Terus juga begini. Nah, kita pada akhir ini kita menyarankan ya, menyarankan rekomendasi kita kepada pemerintah kota ya, terkait dengan kondisi likuiditas ya. Katakanlah keuangan atau pembiayaan pemerintah kota Bengkulu yang menurut kita nih dalam kondisi yang kita tidak meyakini bahwa ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Walaupun ada klarifikasi dari salah satu pejabat. Karena apa? Ya kalau memang baik-baik saja, otomatis utang terbayar dong. Tidak mesti kita harus mengajukan penundaan. Itu logika masyarakat. Nah, logika saya juga seperti itu. Nah, sekarang kita menyarankan begini kepada pemerintah kota. Yang pertama begini. Yang pertama ya. Ya, waktunya yang pertama begini. Ya. Coba pemerintah kota menunda dulu pembangunan infrastruktur yang kira-kira tidak relevan langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Coba ditunda dulu. Kalau masih bisa tunda. Ada pembangunan lagi untuk kawasan Kota Tua tuh yang dekat pantai Jakarta itu. Nah, itu maksud saya itu nanti apa urgensi dalam jangka pendeknya gitu. Kenapa harus kita paksakan kondisi sekarang? Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, saya yakin masih bisa dilakukan rasionalisasi anggaran. Saya yakin tidak semua APBD kemarin itu refokusing atau dirasionalisasi. Saya masih yakin. PU itu saya dulu ya, tapi tidak tahu kalau sekarang ya. Dengan BPKAD, saya masih yakin itu anggaran rutinnya masih banyak. Masih banyak itu anggaran rutinnya. Saya yakin masih banyak. Artinya apa? Masih ada spot-spot, katakanlah rekening-rekening apakah anggaran di dalam OPD itu yang masih bisa diambil, dicomot, dirasionalisasi, dan itu dikumpulkan dalam satu rekening untuk katakanlah ya kalau memang untuk mengangsur utang ya utang, karena konsekuensi utang ini kalau tidak dilunasi dalam di akhir 2023 maka nanti dia akan bergeser menjadi beban pemerintahan baru. Ya, menjadi beban kepala daerah baru. Nah, ini jangan salah-salah. Itu yang kita ingat sampai terjadi. Nah, nanti akan menjadi presiden buruk
presiden buruk juga. Wah, katanya masa ngutang nanti bayarnya pemerintah baru. Kira-kira seperti itu. Dan itu juga bisa jadi nanti akan menjadi sorotan pemerintah pusat juga kan begitu kira-kira. Nah, yang ketiga yang kita sarankan juga masih banyak sebenarnya ya sumber-sumber PAD yang masih bisa digenjot. Saya kasih contoh satu saya gini. Saya kasih pernah nggak pemerintah kota membuat satgas khusus terkait dengan penertiban reklame, pajak reklame? Saya belum pernah lihat ada satgas khusus terkait dengan penertiban reklame. Pada sumber pendapatan dari pajak reklame ini, saya yakin luar biasa besar. Bahwa saya lihat di mana-mana papan reklame muncul di mana-mana. Nah, itu salah satu contoh saja, Yang selanjutnya ya, saya di samping rasionalisasi tadi ya banyak ya objek-objek rekening yang bisa rasionalisasi itu percetakan segala itu saya yakin pejabat-pejabat sudah pada paham ya OPD mana, tapi kita memberikan contoh tadi. Nah, sekarang pada kesimpulan akhir. Nah, kalau itu semua sudah terkumpulkan anggaran, sudah ada tadi anggaran yang bisa dikumpulkan dari hasil rasionalisasi tadi, di hasil penundaan pembangunan. Kenapa kita tidak menunda pembangunan yang memang infrastruktur yang memang belum kita rasa memang perlu kita kebut saat ini ya. Terus juga kita minta katakanlah reschedule dengan pihak pemberi pinjaman. Bisa itu reschedule itu maksudnya kita minta diperpanjang atau kita minta ditunda berapa saat atau kita minta dikecilkan, pokoknya itu tinggal di bagaimana sebenarnya lobby ya. Tapi harapan kita itu sesuai dengan agreement. Nah, tapi memang harapan kita ya di akhir masa kepemimpinan ini ya hutang itu ya lunas juga. Harus lunas juga. Meninggalkan ke pemimpin yang baru. Nah, jadi di akhir kita menyarankan. Nah, kalau memang ada uang yang katanya tadi memang kondisi kasda aman-aman saja, ya cobalah buat program yang memang program-program unggulan ya. Saya kasih contoh begini, program-program yang betul-betul bersentuhan dengan rakyat. Memang dinanti-nanti oleh rakyat begini, contohnya. Bagaimana pendidikan itu sekolah-sekolah bangku-bangkunya diperhatikan, sekolah-sekolahnya SD, SMP ini layak. Kita minta wali kota dan wakil wali kota itu turun langsung ke lapangan. Lihat itu SD itu bagaimana bentuk bangkunya, bagaimana bentuk isi dalam sekolah itu, bagaimana cat luarnya. Kita minta mereka turun langsung gitu. Nah, maksudnya bukan hanya kebijakan politik anggaran, tapi turun langsung ke bawah, lihat SD itu. Terus masalah kesehatan juga, kesehatan yang murah. Apalagi sekarang musim pandemi Covid, bagaimana. Terus juga bisa nggak diberikan subsidi listrik? Sekarang warga miskin ini dengan adanya pandemi Covid seperti ini, saya yakin warga miskin ini makin bertambah. Berikan juga subsidi BBM bagi siapa? Bagi para angkot, bagi bagi para ojek. Terus juga subsidi gas. Ini dinanti orang biar apa? UMKM kita juga hidup. Nah, terus juga disubsidi juga kartu BPJS Mandiri bagi warga masyarakat kota yang memang tidak mampu membayar mandiri. PDAM. Terus ya banyak yang lain-lain insentif untuk katakanlah untuk pengusaha-pengusaha menengah. Jadi kita kembali bahwa harapan kita utang harus dilunasi. Betul. Jadi di akhir masa kepemimpinan katakanlah Helmi Dedi ini harapan kita masyarakat kota dan harapan kita semua ya hutang ini lunas. Di akhir misalnya solusi sudah disampaikan Bang Wilson. Solusi sudah kita sampaikan. Di tadi seharusnya misalnya minta reschedule hutang, minta dikecilkan pokok pembayaran hutang, pokoknya di lobby lagi, terus tunda dulu pokok kegiatan-kegiatan yang kira-kira belum sentuhan. Kalau tidak bisa ditunda ini ya 2022 nanti. Kan masih ada kebijakan politik anggaran di sana. Jadi belum ada kata terlambat asal kita mau. Baik, ini luar biasa sekali. Ini analisa Bang Wilson ini tentu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kajian kritisnya lalu solusi yang disampaikan Bang Wilson tadi ini bisa menjadi bahan renungan berpikir bagi Pemkot Bengkulu. Jangan sampai terjadi ambigu di tengah masyarakat. Satu sisi mengajukan penundaan pembayaran utang sampai 6 bulan. Satu sisi yang lain ada pejabat Pemkot Bengkulu yang mengatakan kasda aman. Nah, ini yang menjadi logika kita sebagai masyarakat awam ini. Kok gitu ya? Aman-aman. Harus dijelaskan. Yang mana yang aman? Apakah aman-aman saja sekadar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dalam hal pengeluaran rutin ke pemerintah kota,
yang berkaitan dengan misalnya pembayaran gaji saja, terus honor-honor tenaga, katakan tenaga honor segala bagai, atau berkaitan dengan pembayaran ke pihak tiga, ataupun berkaitan dengan seluruh kewajiban. Nah, itu yang harus Tapi kalau seluruh, ya kenapa kita mau mengajukan penundaan? Itu yang harus dijelaskan, Bang. Baik, Bang. Ini luar biasa sekali. Terima kasih, Bang, atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi Pemkot Bengkulu. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di obrolan rakyat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.